dan selamat pagi. Bertemu lagi setelah liburan puasa. Jadi pertemuan pertama kita di bulan suci Ramadan. Untuk kelas 12 kita tetap ada materi ya. Jadi hari ini kalian santai saja, tidak usah memperlihatkan. Jadi hari ini kita ada di yang sudah ditentukan, dan bagi yang niat masuk dulu deh, kenapa masih berada di sana? Ayo bergerak. Ekonomi, materinya analisa perusahaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu mau bertanya dulu ke semuanya, karena kemarin sebelum kita libur kita sempat ujian praktek prakarya, yang mana kita ketahui bahwa di kelas ini ada 4 kelompok. Jadi ini belum materi ya, masih hanya pengantar saja untuk mengingatkan kembali. Ibu pertama ke kelompoknya Giovanni dulu. Giovanni, kemarin waktu kalian mau ujian praktek PKW itu kan kumpul-kumpul duit kayak? Berapa per anak? 25. Berapa siswanya? Ada 8. Total yang Pani terima? 200 berapa? Berapa Pan yang Pani terima? 240. Ya Pani, iya Kak? Nah, Pani yang pegang duitnya. Ini membayar semua kah yang dari 8 orang ini? Bayar semua. Kira-kira Pani tahu yang 240 ini kalau dikaitkan dengan akuntansi disebut apa kira-kira dia? Disebut kas. Kas masuk di dalam kelompok apa itu? Harta. Ingat, harta sama dengan modal. Tadi hartanya Pani sama dengan 240, berarti modalnya Pani juga sebesar 240. Pani tahu hubungannya transaksi ini dengan materi yang akan kita bahas. Bukan Pani saja ya, tetapi semua kan pasti. Pasti kemarin kalian mengumpulkan modal di saat kalian mau melaksanakan ujian praktek prakarya. Kalau kemarin kegiatannya, hari ini kita menganalisa apa saja yang kalian lakukan kemarin. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi analisa transaksi, kalian bisa menganalisa apapun sekecil materi itu yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kalian. Yang pertama. Yang kedua, dengan analisa transaksi, nanti Bu mau minta, ada enggak materi yang kita pelajari hari ini yang erat kaitannya dengan kehidupan kalian? Oke, Ibu ke kelompoknya Pati lagi. Tadi kelompoknya Pani, ini investasi. Pati, setelah terima modal kemarin, apa yang kalian lakukan, Nak? Membeli bahan. Pembeliannya dilakukan secara apa? Tunai. Tunai. Berarti ini transaksi yang kedua yang akan ada di dalam persamaan dasar akuntansi ini. Yang ketiga, dari kelompoknya Dipa, ada bahan yang dibeli secara kredit? Tidak ada. Kelompok lain ada barang yang dibeli secara kredit? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Berarti yang kemarin hanya 2
Transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu investasi awal dengan pembelian tunai. Pembelian bahan yang dilakukan secara tunai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam materi. Penghapusnya, nak? Penghapus. Siapa yang belum bergabung dengan kita hari ini? Melani, kenapa? Operasi apa? Kista. Jadi inilah poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Satu, investasi awal. Investasi awal tadi ini sudah diberikan contohnya oleh Giovanni. Terus pembelian tunai sudah diberikan contohnya sama Pati. Terus pembelian kredit tidak ada contoh karena pada saat itu memang tidak terjadi pembelian kredit. Karena kalau dengan adanya pembelian kredit berarti kalian akan memunculkan yang namanya utang. Sementara uang sudah disetor semua oleh teman-temannya. Terus yang keempat adalah penerimaan pendapatan. Juga kalian belum menerimanya karena produk yang kalian buat kemarin tidak dijual tetapi dimakan bersama. Terus yang kelima, pembayaran beban. Sebenarnya beban ini ada loh ya. Harusnya ada pada saat kalian ujian praktek PKWU ini ada sebenarnya beban ini. Ada kira-kira? Ada? Adakah kira-kira ini? Ada? Yang mana contohnya Patin kalau ada kira-kira pada saat kalian belanja pada PKWU itu? Hah? Ada kira-kira? Ya, di luar dari pembelian bahan apa kira-kira contohnya, nak? Uang bensin. Iya, uang bensin. Beban? Ibu tidak masukkan beban konsumsi ya, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena uang bersama. Kenapa sampai gas kalian masukkan di beban itu? Gas itu kita satukan pengeluarannya tadi sesuai dengan jawaban Pati ya, bahwa itu adalah pembelian bahan-bahan. Gasnya tetap dihitung. Diperhatikan, Dipa. Investasi awal ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan, ada
beban-beban. Aset itu adalah harta, liabilitas itu utang, ekuitas itu adalah modal, pendapatan Ibu kira kalian sudah tahu, dan beban-beban. Jika di soal nanti muncul investasi awal dan kita melakukan analisa seperti dengan Pani tadi, maka yang Pani dapatkan itu adalah, tadi sudah dijawab, adalah harta. Selain harta, modalnya Pani juga bertambah. Kalau kita menganalisis transaksi investasi awal, jadi aset bertambah, modal juga ikut bertambah. Kalau pembelian tunai tadi mudah doang masih diingat? Kalau kita membeli barang secara tunai, apa kira-kira yang bertambah? Harta. Terus apa yang berkurang? Kas. Kas masuk dalam kelompok harta. Berarti kalau pembelian tunai analisanya harta bertambah, harta berkurang. Harta tadi mungkin beli beras ya. Beras itu adalah harta, dia bertambah. Kas itu adalah harta, dia berkurang. Kenapa? Karena kita melakukan pembelian tunai terhadap si beras tadi. Maka nanti kalau muncul pembelian tunai di soal, maka analisanya harta bertambah, harta berkurang. Pembelian kredit, apa kira-kira yang muncul kalau kita membeli secara kredit? Utang, bertambah atau berkurang utang? Bertambah. Hartanya? Bertambah. Karena dia membeli harta yang dilakukan secara kredit. Terus penerimaan pendapatan, apa yang bertambah? Kas. Selain kas, apa yang bertambah? Tidak ada pendapatan. Coba dilihat, tidak ada pendapatan. Selain harta, apa yang bertambah kalau kita menerima pendapatan? Sudah kas. Apalagi? Apalagi kira-kira? Kalau Ibu kasih rumus harta sama dengan modal, apa yang bertambah kalau terjadi penerimaan pendapatan? Modal. Kalau beban, apa yang bertambah? Apa yang bertambah kalau kita membayar beban? Beban. Apa yang berkurang? Kas. Inilah analisa singkat jika kalian mendapatkan transaksi yang di atasnya tertera investasi awal, berarti harta bertambah, modal bertambah. Terus kalau pembelian tunai, harta bertambah, harta berkurang. Pembelian kredit, harta bertambah, utang bertambah. Penerimaan pendapatan, harta bertambah, modal bertambah. Pembayaran beban, harta berkurang, beban bertambah. Oke, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing yang kita pakai kelompok yang lama. Satu kelompok 7 peserta didik. Ibu bagi kelompok hanya 5 saja. Sesuai dengan urutan transaksi yang ada di Persemandasan Akuntansi. Pendapatan. Yang mana sih? Yang mana tuh? Coba tunjuk dulu. Oh, utang, iya. Harusnya di Jadi kalau pembelian kredit, oke, terima kasih Dipa sama Ayu. Harta bertambah, utang bertambah. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Irfan, kelompoknya di mana, Pan? Yang ekonomi kemarin kan ada kelompoknya.
Ini ada 5 amplop. Silakan kalian di dalamnya ini masing-masing berisi investasi awal, pembelian tunai, pembelian kredit, penerimaan pendapatan dan beban. Silakan kalian kembali ke kelompoknya. Kelompok ekonomi. Iyalah, kok semua orang ayu ya. Ada yang pakai kertas. Iya. Itu. Iyalah, apalagi kita. Iya, silakan ya bergabung. Dennis juga ada kelompoknya, sama siapa kelompoknya itu? Sama siapa? Iya. Siap. Kenapa? Sini ya. Giovanni, kelompoknya di mana kemarin? Giovanni, siapa lagi? Si Sonia, si Padli. Padli kembali ke kelompoknya sama Giovanni. Padli, Putra, Sonia. Yang kelompok kita kan pakai kelompok PKBU juga kemarin pakai kelompok ekonomi. Oh sama ya berarti. Sama aja. Kembali ke tempatnya. Ah ini silakan diambil. Ayo, kita ambil ini yang pertama. Ini kayaknya yang pertama nih. Ini ambil ini kah? Cepet. Dipa, kelompoknya siapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang kan 5 itu kan enggak apa-apa. Siapa kelompoknya? Ya cari tempat lain, masa juga mau bergabung sama Dennis di sini. Kelompoknya Dennis di mana? Ke sana. Ke sana lah. Ayo silakan bergabung sama kelompoknya. Nah, ini yang pertama kan? nah ini kamu bagi ke anggota kelompokmu. Ini sama semua investasi awal soalnya. Tinggal kamu membagi kepada kelompokmu siapa kira-kira yang mau mengerjakan salon cantika, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini. Ini kan ada 5. Jadi nanti dibagi. Terus nanti kamu analisa apa bunyinya ini, apakah aset bertambah, selain aset apalagi yang bertambah kalau melakukan seperti ini, ya. Oh iya lah, Bu. Dicentang aja, Bu. Ditambah begini, ya? Iya, ditambah. Iya, macam itu yang Ibu anukan di atas, ya. Kelompok yang karton kan. Iyalah, kan. Oh iya, itu bawa sini. Tidak aku tuh. Mana punya kami lah? Enggak cari kelompoknya. Kalau ada lagi apa? Enggak apa-apa, yang penting cukup 5 lah. Ini berapa? Mana kelompoknya ini? Mana soalnya tadi? Satu, 2, 3, 4. Ada soal di Indah. Wawan masuk di sini saja, Wan. Nah, bagikan Dipa, bagikan itu Ibu sengaja kasih 5 biar masing-masing anggota kelompok dia mempunyai tugasnya. Ini dianalisa. Giovanni masuk di sini kelompoknya Dipa. Ayo sini, berapa lagi? 2 kan? Giovanni sama Celdi. Kan Dipa 1, Giovanni 1, Celdi 1. Di sini kalian kerjakan. Celdi nih. Modal kan? Di sini sama Dipa. Masing-masing nanti disatukan ya Dipa ya. Jangan berpisah karena nanti Ibu mencari siapa yang menyelesaikan soal itu biar bisa nyambung nanti analisanya.
Jadi masing-masing DIPA dibagikannya. Jadi anggota kelompok semua ada kontribusinya di dalam kelompok itu. Terus Dennis dibagikan ke Luis sama si masing-masing dibagikan satu. Padli masuk di sini, Padli. Padli masuk di sini. Biar semua jawaban bisa soal bisa terjawab, jadi analisanya nanti bisa nyambung soalnya. Silakan bergabung di sini. Plus gitu kan Mbak kayak di depan. Tapi tidak semuanya di plus ya. Tinggal lihat transaksinya yang mana yang berpengaruh. Padli masuk di sini. Dennis nanti bertanggung jawab dengan anggota kelompoknya ya. Siapa-siapa yang ada di anggota kelompoknya. Terus ini bagikan. Ini kamu tinggal centang saja. Yang mana yang berpengaruh di sini. Bagikan masing-masing. Mana yang satu? Satu, dua, tiga. Di centangnya. Kalau yang ini Mana ada. Ayo Bu, ada kelas mau pinjam sapu. Ya, kalau ini Kerjakan. ayo. Dikerja. Nih, dikerjakan sama dengan yang Ibu centang tadi itu di atas. Kamu tinggal melihat analis transaksinya. Kira-kira transaksi ini apa yang berpengaruh? Kalau hartanya berpengaruh, kamu centang di harta. Kalau modalnya berpengaruh, kamu centang. Iya, yang kayak di depan itu. Silakan bergabung sama temannya. Enggak apa-apa. Dengan anggota kelompoknya kan tadi. Coba kamu masuk di sana kelompoknya dia. Atau di sini, bisa di kelompoknya Pati. Beda. Oh iya. Iya, Kasih jawabannya. Kamu centang di sini saja yang sudah disiapkan kolomnya. plus kurang itu kamu. Bisa di plus kurang. Oh di plus kan dia bertambah kan? Jadi jangan dicentang. Sesuai bacaan. Oh, berarti dua bacaan. Berarti sudah lah Ibu. Tangan berarti Bu. Ntar ya, aset kan dibayar beban keamanan dan beban lain-lain yang dibebankan ke pendidik modeste. Jadi apa kira-kira yang berpengaruh sih? Harta nih kan, harta ini berkurang, bebannya bertambah. Ini Bu, ini kan dua, berarti terus dua. Dia tahu batu aset Ambil pembalik sama Tapi ini kurang. di total aja nanti nilainya. Kalau ini yang berkurangnya kasih nggak modal ini Bu? Ya dibaca sayang, dibaca dulu transaksinya. Kamu baca dulu transaksinya. Yang terang bayar gaji 3 orang karyawan. Ditulis jumlahnya Bu. Terus Tapi yang berkurang ini kan Bu, apanya kira-kira? Terus yang bebannya bertambah. iya. Sama aja. Ini Ini masuk di sini Bu. Dia bertambah atau berkurang kira-kira itu hartanya? Bertambah. Terus harta bertambah, terus apa itu? Harta bertambah Dia membeli secara Dia membeli secara apa ini kalau kas muncul di sini tuh? berarti tunai Bu. Oke. Tadi sudah ada di atas. Kalau dia membeli secara tunai berarti apa yang berkurang? Dia punya uang kas. Kas masuk dalam kelompok apa itu? Dia bertambah atau berkurang kayaknya? Iya sayang. Ini Bu, cuma kerja ini Bu. Dijelaskan ini. Kok dia berpengaruh ke modal sih? Kok modal kamu berkurang kalau kamu membeli harta? Gimana?
Oke, untuk kelompoknya Pati dulu. Ibu kasih modal lah ya. Tadi kan kita menganukan Uang saya tuh. Woi, banyaknya. punya. Terus tadi kamu membeli secara tunai barang. Berapa modalnya kamu? 200. Enggak, itu dulu yang 400 berapa? 600. Kalau kamu membeli helm ini, berarti harta kamu 600, berarti modalmu juga 600 kan? Ya. Nah, kalau tadi di situ catatannya modalmu ikut berkurang. Ya. Nah, ini kamu membeli secara tunai helm seharga 100.000. Nih. Uangmu tadi yang ini ditambah dengan ini? Berapa totalnya? Tambah ini? Sama kan? Berarti artinya pada saat kamu melakukan pembelian tunai, modal kamu tidak berpengaruh. Bisa kira-kira? Oh, berarti tuh kayak ditukar aja. Iya, karena jadi di dalam modal itu tidak selalu melulu uang tunai, tetapi bisa juga dia dalam bentuk barang. Jadi tadi Pati melakukan pembelian tunai, Pati mempunyai modal 600.000, terus membeli helm seharga 100.000. Jadi modalnya Pati tetap ya. Jadi tidak pengaruh di analisa itu modal, yang berpengaruh adalah harta bertambah, harta bertambah, harta berkurang. Harta berkurang dalam bentuk kas, harta bertambah dalam bentuk helm atau barang. Ya, seperti itu kalau pembelian tunai. Jadi di pembelian tunai modal tidak berpengaruh. Oke? Sudah? Beban ini sudah. Kalau beban tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa dia? Bisa utang berkurang, hartanya lagi yang berkurang, hartanya bertambah, utang berkurang, habis itu hartanya berkurang lagi. Apa yang ditanyakan ini? Dia beli peralatan untuk salon, 15 juta saja, tapi dia bayarnya 5 juta. Berarti hartanya itu berkurang. Hartanya berkurang, utangnya bertambah. Apalagi yang bertambah? Harta. Iya, harta kan modal. Harta kan harta tadi udah ketambah di awal, bisa tambah lagi. Oh, hartanya berkurang di awal. Hartanya berkurang. Harta berkurang, utang bertambah. Kalau dia melakukan pembelian tunai, apa sih soalnya di sini? Ketika pertanyaan dan juga alat untuk modus harga 15 juta, dari harga tersebut dibayar tunai 5 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Jadi di sini harta dalam bentuk uang tunai 5 juta berkurang, terus harta dalam bentuk harta dalam bentuk benda bertambah, terus utangnya bertambah. utangnya bertambah. Iya, seperti itu analisanya. Jadi harta dalam bentuk uang berkurang sebesar 5 juta, harta dalam bentuk barang bertambah sebesar berapa dibelikan? 15 juta, sementara apalagi yang bertambah? Utang yang bertambah karena dia melakukan pembelian secara kredit. Jadi nanti di asetnya ditulis saja kas harta berkurang, harta bertambah. Nanti pada saat penjelasan baru kamu menjelaskan apa sih harta itu yang berkurang. Harta berkurang adalah dalam bentuk uang tunai, sementara harta bertambah dalam bentuk peralatan dan perlengkapan dan utang. Kalau ditulisnya kayak gini aja nanti dijelasin nggak apa-apa? Oh ya, memang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dipa sudah jawabannya? Atau pemiliknya, Bu? Ya pemiliknya.
Pemiliknya, pemilik. Yang punya usaha. Aset semua. Lui di mana tempatnya? Sudah? Apa sih soalnya di sini? Bacakan. Oke, itu aja. Di SK menyelesaikan pekerjaan menjahit dia, menjahit gaun pengantin dengan nominal sebesar 45 juta. Akan tapi pada saat pembayaran pihak mempelai baru menyerahkan secara tunai senilai 25 juta. Sisanya akan dibayar bulan depan. Gimana analisanya itu kira-kira? Kamu menyelesaikan pekerjaan. Kesepakatan dibayar berapa? 45 juta. Tetapi yang kalian terima secara tunai baru sebesar 25 juta. Berarti selisihnya sebesar 20. 20 itu disebut apa? Disebut? Oke. Piutang. Piutang masuk dalam kelompok? Piutang masuk dalam kelompok harta atau aset. Liabilitas itu adalah utang. Masa kalian yang bekerja, kalian yang dapat utang? Berarti ini sama kayak yang ini dong. Karena dia pembeliannya. Iya. Ini kasusnya soal cerita. Kalau ini kasusnya bukti transaksi. Kalau ini kasusnya jurnal umum. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan, berarti kalian bisa menganalisa 3 bentuk dari studi kasus yang Ibu kasihkan. Ini soal cerita, ini jurnal umum, ini bukti transaksi, dan ini transaksi biasa. Berarti ini keterangannya pembelian kertas HPS kan, Bu? Iya. Pembelian kertas, kalau orang fotokopi kertas itu masuk di dalam kelompok apa kira-kira kalau di atas? Peralatan. Peralatan masuk dalam kelompok besar apa peralatan? Harta. Iya, di bawahnya sini. Dikosongkan aja, ini kan transaksinya. Tinggal di sini saja kamu isi-isi. Oh, di sini langsung di Iya. apa gitu. Iya, plus atau apa. Sudah, Dipa? Dipa sudah? Aduh, kamu salah nih. Iya. Oh iya, ini selalu betul. Salah. Ini keliru. Yang benar ini. Iya. Ya. Oke. Hebat. Dibayar beban listrik. Kalau kita ibu membayar beban listrik, berarti di satu sisi hartanya ibu berkurang, tetapi di satu sisi bebannya ibu bertambah. Maka di dalam analisanya harta berkurang, ini bertambah. Sudah? Oke, yang sudah selesai ibu minta tolong. Yang sudah selesai ibu minta tolongnya, ayo. Ini ada nanti hasil kalian diskusikan di sini. Nanti kita berganti pasangan lagi ya. Artinya kelompoknya Dipa nanti mungkin sudah tidak sama Fani, sudah tidak sama Celdi, tidak sama Adi, dan juga tidak sama Martin lagi. Begitu juga dengan kelompoknya Aidil, sudah tidak sama Jaki, tidak sama Pati, dan lain sebagainya. Diperhatikan soal yang kalian kerjakan, anak. Minta tolong, ayo ditempel dulu di atas.
ada buku. Enggak pakai itu isolasi itu aja. Ada gunting di dalam itu. Bantu Gus ya. Nanti hadiahnya takjil. Nanti hadiahnya dikasih duit pembeli takjil. Ditutup di sini saja, Gus. Enggak jatuh tak kalau sedikit gitu? Enggak. Sudah selesai semua? Kelompoknya Aisyah sudah selesai? Betul sudah. Sudah selesai nih, Bu. Oh. Terus saya bingung, Bu. Kirain Betul sudah. Jadi silahkan kalian memperhatikan Alodipa. Silahkan kalian perhatikan. Ini Ibu sudah siapkan laundry, salon Cantika, bengkel Modesta dengan fotokopi. Di kertas analisa kalian tadi itu masing-masing ada. Jadi silahkan kalian kelompoknya DIPA dulu, silahkan kalian mengisi berdasarkan pekerjaan kalian di sini, terus nanti sampaikan ke temannya hasil presentasi kelompok kalian. Silakan DIPA. Kelompok DIPA itu 1 menit bisa selesai loh. Ayo Adi, Giovanni ambil kelompok salon siapa tadi yang dikerja analisanya? Dibaca di atas itu. Giovanni. Kamu cari di sini, baru kamu isi di sini hasil pekerjaanmu. Kemudian diskusikan presentasikan ke temannya di bawah. Semua bersamaan, karena kan ini DIPA ambil yang mana? Giovanni ambil Modesta tadi. Adi? Sudah? Celdi? Kayak gini kan ya, Bu? Iya. Nih Celdi, yang mana yang dikerjain? Transaksi Iya, sama. Nih, Paul, spidolnya. Iya, iya. Kamu aja, Bu.
Nanti dijelaskan ya Dipa, nanti dijelaskan ya kenapa kalian mengisi hasil dengan ekuitas. Kalau yang begini tuh karena dia belum bayar kan masih dia hutang tuh ininya bertambah kan? Karena dia kan nggak ada minusnya kan? Sama sih. Ayo cepat waktu masalahnya. Enggak, satu saja perwakilan kelompok. Ayo Dipa. Oh, Celdi yang jelaskan. Celdi yang jelaskan sama temannya. Kenapa sampai Celdi mencentang aset dan juga mencentang ekuitas di investasi awal? Ayo Celdi. Celdi lihat temannya, coba dijelaskan. Celdi. Ya, bagi teman-teman. Ya, Sani. transaksi untuk bengkel. Transaksi awal pertama diterima investasi dari tuan Budiman untuk tunai 30 juta, perlengkapan 15 juta. Ya, kenapa saya bisa kasih jadi aset? Karena Karena di sini 30, jadi dia aset. Dan juga perlengkapannya itu juga saya dikasih di aset karena dia modal. Di sini juga modal. Terus saya kasih 30 karena dua di sini sesama modal awal. Oke, silakan kembali ke tempatnya Dipa. Pembelian tunai ya. Sekarang Pak, pembelian tunai. Pembelian tunai. Nih. Isi berdasarkan soal yang kalian dapat ya. Yuk. Insya Allah, kalau salah namanya belajar. Ya sudah. Ada yang salah sih? Ininya kan yang salah. Ada ini, Bu. Iya, ini Transaksi apa sih ini? Ini, gimana Ibu? Pembelian tunai. Iya kan?
Coba Aidil baca bagus itu. Dianalisa bagus kok pembelian tunai. Pembelian tunai kok liabilitasnya berpengaruh. Diambilkan Ibu kertas dulu di TU ya. Kredit. Kredit kan kemarin. Mana kredit? Oh, kasnya. Pati sudah? Sudah? Dibiasakan membaca soal yang benar, Nak. Padahal membeli barang secara tunai, menurut analisa mereka utangnya bertambah. Padahal sudah jelas sekali soal mengatakan bahwa dia membeli barang secara tunai. Sama saja kalau kita membeli di kantin, membeli di koperasi secara tunai, tetapi di sini dia dapat barang, utang juga dia dapat. Ini ya, padahal jelas banget loh. Di atas sudah dikasih kode pembelian tunai, terus di dalam jurnalnya juga sudah ada kasnya, kasnya berada di posisi kredit. Kas berada di posisi kredit itu menandakan bahwa dia membeli barang secara tunai. Terkecuali tadi utang di posisi kredit, itu berarti dia melakukan pembelian secara kredit. Di atas juga sudah ada dikasih analisa untuk transaksi pembelian secara tunai. Ya, yang lainnya juga diingat ya, bahwa apabila di dalam jurnal umum posisi yang paling bawah itu adalah kas, itu menandakan bahwa pembelian yang dilakukan secara tunai. Berarti kalau pembelian secara tunai, harta bertambah, harta berkurang. Harta bertambah karena dia membeli harta, harta berkurang karena dia melakukan pembayaran berupa uang, kasnya berkurang, dan kas itu masuk di dalam kelompok harta atau dalam kelompok aset. Jadi harta bertambah, harta berkurang. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Aidil dan Pati. Berikutnya, pembelian kredit. Oke. Enggak, biar Ibu aja yang. Siapa lagi satu? Dilihat di atas. Kalau bertambah dua enggak apa-apa kan? Iya, iya. Dan nanti kan bisa dijelaskan ini kan pasti muncul pertanyaan ini, kok ada
sama-sama di kelompok aset kok ada plus ada minusnya kan, sementara transaksinya cuman satu saja kelihatannya. Ketika pertanyaan salon bertemu dengan temannya yang juga memilih salon setelah terjadi percakapan akademia, kita ditawari sebuah kursi untuk berikat dan juga alat untuk voting. Harga 15 juta dari harga tersebut dibayar tunai sebesar 5 juta, sisanya akan dibayar berdekat. Jadi saya di sini memiliki asetnya bertambah, hutangnya bertambah, dan asetnya berkurang. Kenapa saya bilang asetnya bertambah? Karena dia di sini membeli sebuah kursi untuk berdebat dan alat untuk voting. Jadi dia punya peralatan itu masuk di aset, dia punya bertambah berarti. Sedangkan dia membayar sebesar 5 juta, sisanya dibayar bulan depan. Jadi itu termasuk hutang. Jadi hutangnya bertambah, sedangkan asetnya berkurang, dan itu karena dia membayar sebesar 5 juta. Ya, terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Kelompoknya Sani, penerimaan pendapatan. Ini siapa yang belum datang? Siapa lagi? Siapa lagi? Kelompok di mana siap? Jadi selanjutnya setelah beban nanti selesai mengisi, silahkan kalian bergabung dengan sesama salon yang mengerjakan tadi transaksinya salon, transaksinya laundry, transaksinya bengkel, transaksinya Modesta, dan transaksinya fotokopi. Jadi nanti kalian bergabung dengan kelompok yang lainnya, silakan masing-masing mencari. Jadi nanti yang ngambil salon silakan berkumpul sesama salon, bengkel sesama bengkel, laundry sesama laundry, fotokopi dan Modesta. Indah dikerjakan dulu. Sudah. Pegang biar nanti kelihatan. Sudah selesai. Silakan Rahma dipresentasikan ke temannya. Ini penerimaan pendapatan. Kalau tidak salah ada pendapatan yang baru diterima setengah
Silakan kalian menganalisa perkiraan apa yang muncul 3 jika terjadi penerimaan tidak sempurna yang diterima. Tadi ada Ibu dengar itu. Silakan dijelaskan. Soalnya, Modesta menyelesaikan pekerjaan menjahit gaun pengantin dengan nominal sebesar 45 juta. Akan tetapi pada saat pembayaran ini, sang mempelai baru menyerahkan secara tunai senilai 25 juta. Sisanya akan dibayar berapa? Dan kami menjawab, hartanya bertambah, utangnya bertambah. Karena si pembeli hanya membayar setengah, setengahnya belum dia bayar. Jadi harta Modesta bertambah, piutangnya bertambah. Selain hartanya bertambah, piutangnya bertambah apa lagi? Ayo kelompoknya Rahma, dijelaskan selain harta kas dan piutang yang bertambah, apalagi kira-kira yang bertambah? Pendapatannya yang bertambah karena dia sudah menerima 25 juta secara tunai. 25 juta secara tunai. Jadi pendapatannya bertambah. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Pegang dulu. Fikra, kembali ke tempatnya. Fikra, Sani, kembali ke tempatnya. Sani, bajunya San. Oke, silakan Pan, jelaskan hasil diskusi kalian tentang penggunaan pembayaran beban. Hasil diskusi kami tentang analisis transaksi kesamaan dan reputasi tentang pembayaran beban. Dan di sini kan beban telepon dan beban air sebesar 5 juta. Kan aset untuk harta dia tuh berkurang, hartanya berkurang, terus bebannya tuh bertambah. Ya Bu. Tanya. Enggak. Izin bertanya, kan di situ kan tadi sudah bertambah semua kan? Bertambah semua kan? Dia membayar. Bayar. Bisa dijelaskan kan kenapa dia bisa masuk di bertambah? Karena ya akhirnya
kurang karena dia membayar. Bebannya dia bertambah. Karena dibayar kan dia bertambah. Kalau di sini kan dibilang kan yang ditanyakan beban. Bebannya itu bertambah. Tadi itu aku pulang. Dia membayar itu lebih kurang. Kalau beban kan berkurang ya. Sudah. Oke, kita kasih aplaus dulu kelompoknya Rizkayu. Masukkan lagi lah. Nggak usah. Pegang dulu, karena kan nanti mau bergabung sama kelompok lain kan. Oke, silakan yang tadi membahas tentang salon cantik, silakan bergabung sesama salon cantik. Bengkel sesama bengkel, silakan. Jangan bertukar pekerjaan ya. Apalah sama dia. Silakan yang salon cantik, silakan bergabung sesama salon cantik. Yang Modesta, silakan Modesta. Bengkel sesama bengkel, silakan bergabung. Apa ini? Ini kelompok siapa ini? Fotokopi? Ini ambil. Dia bertanya, saya sendiri aja kan, padahal sudah terisi penuh di atas. Fotokopi, fotokopi, fotokopi. Modesta, bengkel. Ini siapa ini? Ini kenapa banyak betul di sini nih? Fotokopi 5 aja, sebenarnya harusnya 5 saja. Sudah dapat kertas? Sudah dapat kertas? Sudah? Yang di belakang sudah dapat kertas? Oke. Selanjutnya diperhatikan, tadi kalian sudah mengisi analisa semua perusahaan jasa yang ada di depan. Tugas kalian sekarang, dari transaksi manakah investasi awal, pembelian tunai, pembelian kredit, penerimaan pendapatan, dan pembayaran beban. Dari kelima transaksi, yang manakah menurut kalian transaksi yang analisanya agak sukar atau agak sulit untuk dianalisa? Transaksi yang manakah? Investasi awal, pembelian tunai, pembelian kredit, penerimaan pendapatan, dan pembayaran beban. Dari kelima transaksi, yang mana menurut kalian transaksi yang agak susah untuk dianalisis? Menurut
pendapat kalian dari kelima transaksi itu yang mana yang agak sulit untuk dianalisis? Alasannya? Ditulis alasannya, sayang. Ditulis alasannya. Karena kalau memang gampang semua untuk dianalisis, kenapa amburadul semua catatan di atas? Kan ini kelihatan loh. Nih. Ini kan semua mewakili. Kalau menurut pendapat kalian, semuanya gampang kok Bu dianalisis, terus kenapa pekerjaannya kotor semua? Ini kan sudah bukti, sudah berbicara di depan. Bahwa ada transaksi yang memang agak sulit untuk dianalisis. Buktinya, kalau memang gampang semua dianalisis, pekerjaan itu akan bersih. Itu penuh coretan di atas kan? Dari kelima transaksi, ya Pati tadi, setelah nanti dikasih contoh, tetapi pada saat menganalisis, masih ada keliru. Jadi kelima transaksi itu yang mana yang agak sukar atau agak sulit untuk dianalisis? Alasannya juga ya, nanti silakan kasihkan alasan. Iya, dari semuanya. Dari transaksi yang mana yang paling susah untuk kalian analisis? Itu kan terangkum 5 kan, ada investasi awalnya, ada pembelian tunai, ada pembelian kredit, ada penerimaan, ada bebannya. Kalau menurut Celdi yang mana kira-kira yang agak susah untuk Celdi temukan jawabannya atau selesaikan permasalahannya itu? Apakah investasi awal, apakah pembelian tunai, apakah pembelian kredit, apakah penerimaan pendapatan, atau apakah pembayaran beban yang agak sulit untuk diselesaikan? Adi? Adi di mana kira-kira? Ada kertasnya? Ada? Silahkan kalian berdiskusi dari transaksi yang kalian kerjakan, yang mana yang paling susah untuk kalian selesaikan. Ya, susah untuk di. Karena setiap soal bisa dipahami dengan baik.
Sudah. Coba dianalisis dulu. Untuk salon cantiknya Bu, cukup. Sudah kelompoknya Rahma? Sudah. Kelompoknya Itra sudah? Sudah Dipa? Ditulis. Oke, baik. Kalau sudah selesai satu lagi pertanyaan. Kalau sudah selesai, kecuali untuk salon cantik ya, karena Ibu perhatikan mulus saja pekerjaannya salon cantik. Untuk laundry, bengkel, Modesta dengan fotokopi silakan didengarkan. Dari keempat bentuk soal yang kalian analisis, kira-kira bentuk yang manakah yang menurut kalian paling susah? Kalau seperti ini kan, ini ada jurnal umum, terus ada transaksi biasa. Terus yang ini ada transaksi biasa, jurnal umum, kwitansi, dan transaksi biasa. Jadi menurut dari bengkel, kira-kira 4 bentuk soal ini yang manakah yang paling sulit untuk dianalisis? Apakah bentuk soal dalam bentuk jurnal umum, bentuk soal dalam cerita, atau bentuk soal dalam bukti eksternal. Ini bukti eksternal ya, karena melibatkan orang luar. Kecuali salon cantik, karena salon cantik hanya transaksi biasa saja yang didapat salon cantik. Nih, tadi ada ya ini. Nah, dari sekian banyak bentuk, kira-kira dari manakah ini ada kwitansi, ini ada transaksi biasa, ini ada soal cerita. Dari ketiga ini, yang mana yang paling susah untuk dianalisis? Ini soal cerita, ini transaksi biasa, ini bukti transaksi eksternal. Dari ketiga ini, yang manakah yang paling sulit untuk dianalisis menurut kelompok kalian? Alasannya, Ibu kan? Oh iya, tapi kan harus ada alasan kan? Udah ini sudah dipahami terus ya, dipahami terus ya. Celdi sudah, Celdi? Pati diturunkan dulu cerminnya, Pati. Diturunkan dulu cerminnya, walaupun sudah pekerjaannya, diturunkan dulu cerminnya. Sudah, Luis? Adi sudah? Padahal sebenarnya Adi bisa jawab tadi yang Adi kerjakan. Adi kan
Loh, dijelaskan aja di mana letak kekurangannya tadi sampai Adi tidak bisa menjawabnya. Hmm? Tidak ada yang susah. Wah, hebat ya, tidak ada yang susah. Misal Bu, bisa. Ada kan BG. Sekolah kok nyari MBG. MBG ayam paling Bu. Kalau sudah selesai silakan kelompoknya Salon Cantika dulu untuk presentasi karena waktu juga sudah mulai sudah mau jelaskan jawabannya kan? Oke. Buka. Jelas. Kami akan menjelaskan analisis transaksi salon Cantika. Yudi. Jadi alasan kami ini, alasan dari kami semuanya, dari salon Cantika kami cukup memahami analisis transaksi dan kami mampu mengerjakannya dengan cukup baik. Yang pertama itu adalah investasi awal. Tanggal 1 Januari, tanggal diberikan ketika salon yang diberikan nama salon tahun cerita. Karena di tempat tinggalnya belum ada usaha yang bergerak di bidang cerita. Sebagai modal awal, ketika membuka tabungannya, yang ia kumpulkan sejak dari kelas 10 SMA. Ternyata cerita adalah alumni Universitas Satu Paras. Terus dia memutuskan untuk berwirausaha. Uang saku yang disisihkan dan ditabung selama satu berjumlah 25 juta. Karena saya menambahkan dari aset sama modal itu karena 25 juta itu adalah sebagai modal awalnya. Salon Cantika memberi perawatan salon harga 3 juta dan perlengkapan salon harga 1 juta secara tunai di toko langganannya. Maka digratiskan ongkos kirim. Samping itu Ini kelompok apa kalian? sebagai kopi Bu. Fotokopi. Jadi di sini saya menambahkan di aset pertama karena dia membeli perlengkapan atau perawatan dan aset juga berkurang karena dia punya ini dia punya modal berkurang itu karena dia membeli peralatan tadi. Terus saya menambah lagi pendapatan karena dia sedikit mendapatkan tips dari toko langganannya, dapatkan bonus. Nilainya? Diketahui tidak nilainya bonusnya? Nah, jadi nilai berapa yang mau ditampilkan di situ? Kalau tidak diketahui berapa tips yang didapat, itu hanya mungkin pengecoh saja ya, karena tidak ada nilai yang dicantumkan di soal tersebut. Nah, bedakan pemberian tips dengan pendapatan. Pendapatan itu diberikan apabila kalian melakukan suatu pekerjaan. Tetapi kalau kalian dikasih tips atau bonus sebagai ucapan terima kasih, itu tidak bisa disebut sebagai pendapatan. Ya, bedakan ya antara pendapatan dengan tips atau bonus. Pendapatan itu apabila kalian melakukan suatu pekerjaan. Oke, lanjut. Jadi saya
ingat dan alat hidup sendiri. Sedangkan dia punya hutang bertambah karena sisanya akan dibayar bulan depan. Kemudian asetnya berkurang karena dia membayar sisa 5 juta. Calon dan nikah menyelesaikan pekerjaan yang semakin dengan nominal besar 15 juta. Akan tetapi pada saat pembayaran pihak pemulai baru menyerahkan secara tunai senilai 13 juta. Sisanya dibayar di kemudian hari. Oke. Kenapa saya isi aset? Karena dia mendapatkan jumlah uang nilai 13 juta dan karena dia mengerjakan pekerjaan dia semakin. Namun uang yang dibayar masih sisa 2 juta dan uang 2 juta tersebut akan dibayar di kemudian hari. Apa yang dimaksud dengan ekuitas? Jadi saya membahas transaksi pembayaran beban pada akhir bulan dan kita membayar beban listrik, beban telepon dan beban air sebesar 5 juta. Asetnya berkurang karena dia membayar sebesar 5 juta. Beban dia bertambah. Sekian dari kelompok kami. Terus ini siapa yang bertambah? Selain ini kan harus ada di sini. Ini kayak ini dengan ini dengan ini dengan ini kok ini dengan ini ada semua pasangan. Ini kok nggak ada pasangannya, nggak ada temennya. Ini pekerjaan ini keliru. Menerima kas 13 juta Bu. Kas kan masuk di aset Bu. Kas berapa? Iya. Oke. Sekarang kita ke kelompoknya fotokopi ya. Siapa kelompok fotokopi? Oke, silakan kelompok fotokopi untuk menganalisis ini. Iya, jadi nanti kelompok fotokopi 2 ya, karena ini kan ada beda-beda soalnya. Ada 2 pertanyaan untuk kelompok fotokopi. Oke, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Ini untuk fotokopi. Ini hasil diskusi kelompok kami tentang fotokopi. Kami cukup memahami, tapi hal ini sedikit kekeliruan di bagian pembelian kredit. Lebih dari itu kami cukup memahami. Nih maksudnya pertanyaan yang tadi kedua, dari jenis soal itu yang mana kira-kira menurut kamu yang agak sulit untuk dianalisis? Ini kan beda kan? Ini beda, ini beda kan? Nah, dijelaskan sayang.
Aidil. Ibu. Ayo kelompoknya fotokopi Fikra. Sudah, ini sudah. Kan nominalnya 20 juta nih praktis. Boleh kan? Kenapa dia bisa masuk? Ayo Fikra. Oh, ini harta. Nih, hasilnya harta. Ini benar. Oh, misalnya. Masih dia tadi. Terus ditambah harta. Terus masuk lagi kemudian tambah. Udah selesai. Sekarang gitu ya. Kenapa? Ayo Fadli yang jadi juru bicara di kelompoknya. Ayo Fadli, Muhammad Fadli. Ayo Muhammad Fadli. Silakan. Dari apa nih? Yang paling sulit agak rumit lah. Agak rumit lah. Ya rumit lah. Apa jelaskan dulu, Pak? Asetnya nambah. Ini juga menambah karena kemudiannya dapat kredit. Ya. Asetnya menambah karena dia asetnya bertambah karena ada beli kan, beli kentar. Kentarnya juga bertambah karena dia beli kredit. Yang minus ini uangnya tadi karena kan dia beli sudah bayar ya, tanya kurang ya. Jelaskan ke temannya lah. Sini tambah kurang. Pertama lagi kalau tasrif kurang tadi bawah juga ya. Sudah. Jelaskan satu-satu. Martin dulu sudah. Nah, jadi ini kan jadi daripada ini realisasi dari Tuan Gunawan uang tunai sebesar 20 juta mungkin modal awal. Maka saya beli aset dan kualitas karena Dia menerima investasi dari Tuan Gunawan, jadi dia asetnya itu bertambah. Tapi karena dia ini mas sebagai modal, berarti masuk di ekuitas. Karena dia ekuitas modal. Yang kedua, siapa yang jelaskan yang kedua? Orang membeli emas
jadi bertambah aset berkurang juga asetnya karena melalui pembayaran tunai. Oke. Yang ketiga, siapa yang jelaskan yang ketiga? Pembelian kredit. Karena dia punya strategi, so ini yang berkurang itu uangnya karena dia beli kertas dia. Berapa? 45.000. Harga satuan kali itu 45.000. Jadi 500 eksemplar dikali 45.000. Itu sepertinya diterima semua ya di situ. Diterima semua uangnya di situ. Jadi tidak muncul perkiraan piutang. Oke, yang perkiraan terakhir. Membayar gaji seorang karyawan dan karyawan memperoleh gaji sebesar 500 per bulan. Itu saya memberi asetnya berkurang bukan bertambah. Mengapa seperti itu? Karena dia membayar gaji karyawan nanti asetnya berkurang dan bebannya bertambah karena dia membayar beban gaji. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu kelompoknya Ikra. Yang terakhir kelompoknya Luis. Ayo Luis ke depan. Oke, siapa yang jadi juru bicara? Dibagi. Ayo Adi, silakan. Pendapatnya. Oh, pendapatnya. Ayo Adi, waktu Adi. Ayo Adi. Ya betul, Pak. Baca yang betul-betul Adi. Nah, Ya, pendapat dari kubu kami karena sulit menentukan bekasnya harus ulang. Pendapat kubu kami karena sulit menentukan kasnya harus berkurang atau bertambah. Transaksi yang mana itu? Transaksi yang mana yang investasi awal?
Terus lanjut lagi. Dari bentuk keempat bentuk yang ada di situ, yang mana kira-kiranya agak susah untuk dianalisis? Kenapa? Kenapa agak susah dianalisis itu, malah lebih bagus kelihatan itu jurnal umum itu. Kenapa menurut kelompok Adi, kenapa jurnal umum agak susah untuk dianalisis itu? Yang mana? Ini? Ini? Kasnya bertambah. Ini bukan kas, ini kan ini harta. Dia kan membeli ini harta. Nih, maka dia hartanya bertambah, terus utang di kolom kredit, maka utangnya bertambah. Jadi inilah bentuk yang paling gampang untuk dianalisa. Lanjut. Wilda. Oke, kita kasih aplaus dulu kelompoknya, Adi. Silakan kalian duduk. Jadi Ibu merangkum materinya ya. Analisa transaksi itu sebenarnya kalau kalian memahami analisa yang transaksi yang agak sulit untuk dianalisa itu adalah ada di penerimaan pendapatan jika terjadi 4 perkiraan yang muncul. Karena apabila dia menerima pendapatan seperti ini contohnya, si A sudah menyelesaikan pekerjaan seharga 50 juta, pada saat itu juga diterima sebesar 50 juta, berarti cash pada modal. Tetapi jika si Anita menyelesaikan pekerjaan 5 juta, terus dari harga 5 juta tersebut baru diterima 2 juta, itu yang agak bingung kita. Apalagi siswa SMA Negeri 1 Tanjung Palas, antara utang dan piutang itu agak susah untuk dia pahami. Jadi kadang mereka yang melakukan pekerjaan, mereka juga menganggap bahwa dirinya lah yang mendapatkan atau memperoleh utang. Nah, kalau tadi dari kelompoknya Adi, dia mengatakan bahwa dari sekian banyak bentuk soal, jurnal umum yang agak susah untuk dianalisis. Padahal inilah jurnal umum sebenarnya bentuk yang paling mudah untuk dianalisis, karena dia sudah kelihatan jawabannya. Hartanya di kolom atas bertambah, harta aset dalam bentuk uang tunai berkurang. Kenapa? Karena muncul ada kas di sini. Jadi dari sekian banyak bentuk soal, ini sebenarnya jurnal umum yang paling mudah untuk kita analisis, karena dia kelihatan sudah tempatnya. Kelihatan tempatnya di kolom debit, kelihatan tempatnya di kolom kredit. Terus ada lagi tadi yang tidak bisa membedakan antara pendapatan dengan tips. Ibu tidak tahu kelompoknya siapa? Pendapatan itu diakui apabila kita melakukan suatu pekerjaan dan kita dibayar, itu adalah pendapatan. Akan tetapi jika kalimatnya, jelas sekali kalimatnya bahwa si teman tadi memberikan tip kepada Cantika sebagai ucapan terima kasih. Jadi itu bukan pendapatan, dia hanya dikasih sekedar ucapan terima kasih dari temannya tadi. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.